Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 mau membuat video tentang penjelasan kami terkait kasus yang kami angkat, yaitu tentang banyaknya wanita yang mengorbankan karirnya demi pasangannya. Nah, jadi kasus ini seringkali terjadi di masyarakat kita, dan kami mau mengangkat salah satu kasus, contoh kasus, yaitu dari seorang wanita berusia 20 tahun yang bernama Carrie, di mana ia sempat bekerja di bidang sosial dan mampu menyisihkan pendapatannya untuk kehidupannya. Namun ketika ia menemukan sosok seorang pasangan, dia dilarang untuk bekerja karena menurut pasangannya bekerja merupakan tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi kasus ini seringkali dianggap wajar oleh masyarakat sekitar kita. Namun pada dasarnya kita tidak boleh menganggap remeh kasus yang seringkali terjadi ini, karena kita harus mampu menyetarakan baik dari kita sebagai laki-laki maupun mampu memandang wanita itu sebagai makhluk yang setara dengan kita. Nah, yang pertama saya mau perkenalan dulu. Saya Satrio Katon Prayogi dan kedua teman saya Billy Tommy Jazai. Saya Febri Lana. Jadi saya mau bertanya-tanya sama teman-teman saya. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus yang saya jelaskan di awal tadi, tentang khususnya tentang budaya patriarki dan dominasi laki-laki. Menurut Feby gimana? Benar sekali dari kasus yang sudah diceritakan oleh Satrio tadi, di mana kasus seperti ini masih sering terjadi di masyarakat kita, dan perempuan lebih mengutamakan peran domestiknya dan meninggalkan profesinya, serta dia lebih mendukung ke pasangannya. Jadi dampak budaya patriarki ini masih sering terjadi di masyarakat kita dan masih kuat. Kalau menurut Feby sendiri ya? Kalau menurut saya sendiri ya kita harus perlu tahu dulu itu apa yang menyebabkan budaya patriarki sendiri, dimana dalam konsep ini kan yang bisa dibilang dominasi laki-laki. Karena ini kan dianggap sebagai laki-laki itu sebagai prioritas dalam kehidupan dan dalam keluarga maupun dalam masyarakat, dan hanya menjadikan sebagai perempuan itu pendamping dalam hidup dan tidak dianggap sebagai pemeran utama dalam keluarga maupun masyarakat, yang menjadikan perempuan ini seringkali bisa memilih lebih untuk mengurus keluarganya sendiri daripada karirnya sendiri. Nah, itu kan menjadikan budaya patriarki ini tidak relevan lah, karena kan yang harus kita cegah adalah kesetaraan gender ini supaya bisa diterapkan dalam masyarakat. Benar sekali, dari perspektif Billy sebagai laki-laki dan juga Feby sebagai perempuan, kita seharusnya sadar tentang budaya patriarki dan dominasi laki-laki ini tidak seharusnya terjadi di kehidupan kita. Nah, ekspektasi budaya seperti ini yang seringkali membuat kita sebagai masyarakat itu merasa itu bukan suatu masalah yang serius. Jadi menurut kalian budaya seperti itulah yang menjadikan perempuan lebih memilih untuk mengorbankan karirnya demi pasangannya? Ya, tepat sekali, itu menjadi salah satu budaya yang menjadikan perempuan ini lebih memilih menjadi ibu rumah tangga daripada karirnya, yang dimana kan kita bisa melihat ketika sudah menikah mereka harus dihadapkan oleh dua versi yang memang harus mereka setujui dan mereka jalani. Contohnya mungkin tekanan dari keluarga, karena kan kita tahu kan wanita karir ini dengan ibu rumah tangga itu jauh beda ya, karena dua-duanya ini seharusnya bisa berjalan dengan seharusnya, tetapi apa yang terjadi dalam budaya patriarki ini atau dalam kesetaraan gender ini kan tidak terjadi seperti itu, yang dimana kebanyakan perempuan ini lebih memilih salah satu apakah menjadi ibu rumah tangga saja ataupun karirnya. Dan di Indonesia sendiri ataupun bahkan di luar
negara kita ini Indonesia kan banyak kasus yang memang perempuan itu lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengorbankan karirnya yang sudah ia bangun seperti itu. Kasus ini sangat disayangkan ya. Lalu kalau menurut Debbie sendiri, apa dampak yang terjadi terkait kasus-kasus yang menimpa masyarakat kita, khususnya tentang kasus yang kami bahas tadi? Kalau dari saya sendiri sebagai perempuan, dampaknya mungkin sangat besar ya. Ketika sebagai perempuan kita mengorbankan karir kita karena kita lebih mengutamakan pasangan, dan juga kita tidak dapat mengembangkan diri secara profesional mencapai kemandirian finansial. Juga ini mungkin dampaknya bisa melebar kesenjangan gender bisa terjadi ke antara ekonomi, politik, dan sosial. Lalu dari dampak-dampak tersebut, adakah solusi yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat? Mungkin kalau kita dari perempuan, kita juga butuh penempatan lingkungan kerja yang ramah, di mana pemerintah harus membuatkan kebijakan dan program untuk memadai masyarakat, terutama perempuan, seperti cuti melahirkan, terus juga penitipan anak dan pelatihan keterampilan. Kalau dari Meli sendiri, Ya kalau dari saya sendiri, solusi sebagai saya laki-laki sih ya, mungkin ketika saya sudah menjadi bapak rumah tangga, ya mungkin kebanyakan yang sebelum ini kan yang terjadi kan pasti ada problem antara laki-laki dan perempuannya, menjadikan mungkin laki-laki juga melarang istrinya ataupun perempuannya untuk melanjutkan karirnya kan. Jadi yang menurut saya untuk kedepannya kita juga sebagai laki-laki harus lebih leluasa untuk terbuka hatinya, untuk harus memahami kita nggak harus perlu menjadikan perempuan ini hanya menjadi sebuah salah satu hanya ibu rumah tangga saja, namun kita harus juga beri kebebasan untuk dia memilih karir yang dimana ini kan bisa menjadi faktor pendukung ekonomi dalam keluarga juga, baik itu lingkungan maupun masyarakat. Dan terus kita kalau kita sebagai laki-laki juga harus perlu lebih terbuka aja sih, untuk membuka hati untuk menjadikan perempuan ini tidak hanya dalam satu arah saja, namun bisa kalau memang bisa berjalan seperti yang katakan tadi, kalau bisa menjadi rumah tangga juga, kalau bisa menjadi wanita karir juga, yang kenapa tidak, misalkan kedua ini berjalan selaras dan ini penuh dukungan dari program. jadi mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari video ini tentang bagaimana budaya patriarki dan dominasi laki-laki ini sudah dianggap wajar di masyarakat kita, dan kita sebagai anak muda, khususnya mahasiswa, kita perlu untuk membangkitkan kesetaraan gender yang antara laki-laki dan perempuan, dan kita tidak boleh mewajarkan masalah-masalah seperti yang kita bahas tadi ini terjadi di sekitar kita. Jadi pada dasarnya laki-laki dan perempuan ini adalah makhluk yang setara, jadi kita tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Mungkin ini yang dapat menjadi edukasi bagi masyarakat, dan sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih lanjut tentang buruknya budaya patriarki dan dominasi laki-laki. Terima kasih. Thank you for watching.